Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Handayani Brucibro. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kampus STAI Nusantara Banda Aceh. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas midterm mata kuliah Ilmu Tauhid yang dibimbing oleh Bapak Muslim SPD MA. Simak videonya. Yang pertama, jelaskan pengertian tauhid dalam Islam dan bagaimana konsep ini membentuk dasar akidah seorang muslim. Nah, jadi tauhid adalah keyakinan dan pengesaan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Jadi tauhid terbagi menjadi 3 aspek, teman-teman sekalian. Yang pertama, tauhid rububiyah. Nah, tauhid ini meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Maha Pencipta, pemelihara dan pengatur alam semesta. Kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada selain Dia. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yaitu nama dan sifat-sifatnya Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan keagungannya. Jadi, tauhid merupakan dasar dari akidah Islam dan fondasi dalam amal ibadah. Nah, seorang muslim yang bertauhid, ia akan meyakini bahwa hanya kepada Allah ia bergantung dan kembali dalam segala urusan. Kemudian soal yang nomor 2. Jadi, apa yang saudara ketahui tentang syirik? Nah, berikan satu contoh syirik dalam kehidupan masyarakat modern dan dampaknya terhadap akidah seseorang. Jadi, syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal-hal yang merupakan kekuasaannya, baik dalam ibadah, sifat, ataupun kekuasaan. Jadi, syirik adalah dosa yang sangat besar. Contoh syirik dalam kehidupan sehari-hari itu ialah yang pertama, meminta pertolongan kepada dukun atau paranormal dengan meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan gaib selain Allah. Kemudian contoh lainnya, memakai jimat atau keselamatan. Contohnya, menggantungkan jimat atau benda tertentu di kendaraan maupun rumah dengan keyakinan benda itu bisa melindungi dari bahaya. Kemudian contoh yang lain, menganggap bahwa rezeki itu datangnya selain dari Allah. Nah, contohnya seperti ini, mengatakan bahwa bos yang memberi rezeki, padahal sebenarnya Allah yang menentukan rezeki kita. Jadi, dampak terhadap akidah kita apa? Yang pertama, yaitu rusaknya keimanan, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam jika syiriknya bersifat besar atau syirik akbar. Kemudian soal yang ketiga, analisislah perbedaan antara konsep akidah ahli sunnah wal jamaah menurut Abu Hasan al-Asy'ari dengan Mu'tazilah dalam memahami sifat Allah. Jadi, perbedaan akidah antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari atau ahli sunnah meyakini bahwa sifat-sifat Allah seperti ilmu, kudrah, dan kehendak adalah nyata dan melekat pada zatnya tanpa merupakan dengan makhluk atau tanzih. Sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat yang terpisah dari zat Allah. Mereka berpendapat bahwa Allah mengetahui karena zatnya, bukan karena sifat ilmu. Jadi mereka menolak banyak sifat demi menjaga konsep keesaan mutlak Allah. Jadi ahli sunnah menjaga keseimbangan antara tanzih dan itsbat atau penetapan, sedangkan Mu'tazilah cenderung mengedepankan akal dan mengingkari banyak sifat Allah. Nah, yang menurut mereka akan menimbulkan tahyid atau penyerupaan. Kemudian soal yang nomor 4. Dari 20 sifat yang wajib bagi Allah, pilih 3 sifat dalam kategori ma'ani dan jelaskan maknanya beserta pengaruhnya terhadap keimanan seorang muslim. Nah, jadi 3 sifat ma'ani Allah dan pengaruhnya terhadap keimanan seseorang. Yang pertama itu kudrah atau berkuasa. Jadi Allah Maha Penguasa atas segala sesuatu. Ini menumbuhkan kepercayaan penuh kepada kekuasaannya dalam segala urusan hidup. Yang kedua, ilmu atau pengetahuan. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik atau tampak maupun tersembunyi. Nah, ini membuat seorang muslim berhati-hati dalam setiap amalnya. Yang ketiga ialah hayat
ataupun hidup. Jadi Allah maha hidup dan tidak akan mati. Nah, sifat ini memberi ketenangan bahwa Allah senantiasa hidup dan menjaga dan mengatur makhluknya. Kemudian soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Sebutkan dan jelaskan 3 nama Allah yang paling sering saudara panjatkan dalam doa. Nah, nama-nama ini menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta sering digunakan dalam doa dan zikir. Nah, ada 3 nama Allah yang sering saya panjatkan dalam doa. Yang pertama Ar-Rahman, yaitu maha pengasih. Jadi Allah memiliki kasih sayang yang luas bagi seluruh makhluknya tanpa membedakan hamba yang taat maupun yang ingkar. Nah, nama ini sering dipanjatkan untuk memohon rahmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua Ar-Rahim, maha penyayang, berbeda dengan Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahim lebih khusus menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Digunakan dalam doa untuk memohon ampun dan kasih sayang Allah di akhirat. Yang ketiga Al-Ghaffar, maha pengampun. Jadi Allah senantiasa membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat. Nama ini sering disebut dalam doa-doa istighfar dan memohon maaf atas dosa dan kesalahan. Kemudian soal yang nomor 6, analisis hubungan antara tauhid dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa akhlak yang baik dianggap sebagai manifestasi dari tauhid yang kuat? Jadi, tauhid adalah keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang esa, tidak ada yang sekutu baginya, dan hanya kepadanya segala bentuk ibadah ditunjukkan. Jadi, akhlak adalah perilaku atau sikap seseorang yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memperkuat. Jadi, hubungan tauhid dengan akhlak. Yang pertama, tauhid itu sebagai landasan moral. Seorang yang meyakini tauhid akan menyadari bahwa semua perbuatan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membentuk kesadaran moral tinggi dan menuntun seseorang untuk berakhlak mulia, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, akhlak sebagai cerminan keimanan. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang beriman yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, akhlak yang baik menunjukkan bahwa tauhid dalam dirinya tidak hanya sebatas keyakinan, tetapi telah mengakar dalam perilaku. Yang ketiga, tauhid mendorong tanggung jawab sosial. Orang yang bertauhid kuat akan memperlakukan sesama dengan baik karena menyadari semua manusia adalah ciptaan Allah. Nah, ia akan menjauhi kesombongan, kezaliman, dan sifat-sifat buruk lainnya.